Apa kabar ini bejat kok kayaknya lesu bener sih ya, lagi alhamdulillah lagi ini Bun, lagi biasa. Kalau di organisasi itu pasti ada yang pro dan kontra gitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, yang suka ya ini, cuman yang nggak sukanya ini nggak ngenakin hati gitu pun, jadi sedih kitanya. Namanya berteman ya, kalau kita nggak sepaham ya enak aja gitu. betul ya. Gitu. Kalau boleh tahu tuh awal mulanya gimana Bu Jasmini bisa sampai tahu gitu bahwa ada seseorang tuh kita tuh kayaknya nggak nyaman gitu ya sama beliau gitu. Dari sikapnya Bun. Begitu. Ya. Sikapnya itu sekarang gimana gitu sama saya tuh, suka cuek gitu, terus suka nyindir-nyindir gitu. Nah, waktu pas nyindir-nyindir gitu, ada yang bilang katanya ini itu, jadi saya langsung tegur gitu. Ada apaan gitu, cuman dia belum berani terbuka sama saya tadinya gitu. Nah, udah kesini-sini saya dalam hati juga bertanya, teman-teman kenapa ya kok sekarang berubah gitu, kok lain gitu. Tapi saya belum berani bertanya, cuman saya nanya aja. Dengan sendirinya teman-teman itu ada yang ngadu sama saya, bilangnya dia tuh iri sama kamu double job katanya gitu. Oh gitu, double job masalah organisasi ini. Iya katanya, kamu mantik iya, PAUD iya, terus gantiin bantuin Dasawisma iya gitu. Oh oke. Ya udah saya tanya siapa gitu. Nah dikasih tahu tuh Bun. Nah untuk solusinya saya kurang tahu nih bagaimana nih untuk menyikapi orang-orang seperti ini gitu. Iya ya. Emang kita hidup di masyarakat ini akan menemukan orang-orang yang semacam itu gitu. Mungkin kita sabar mungkin ya menghadapi orang. Setelah mengetahui ketemu dengan orang yang tidak suka dengan Jasmini ya, terus benar-benar merekokin gitu ya, sampai keluar bahasa yang disitulah membuktikan bahwa ada orang tersebut nggak suka sama Bu Jasmini, dan langkah Bu Jasmini berikutnya gitu setelah mengetahui dan langsung mendengarkan orang tersebut mengumpulkan terhadap Bu Jasmini, apa yang Bu Jasmini lakukan setelah itu? Waktu itu saya nunggu momen yang pas Bun, pas ada perkumpulan bercanda-bercanda ngomongin soal kerjaan sambil bercanda. Nah keceplosan tuh ngomong gitu, beliau keceplosan ngomong, enak nih yang double job, dapat dari sini, dapat dari situ, dapat dari sono. Oh, jadi ini permasalahan, titik permasalahannya di sini. Di situ juga Bun, saya langsung ngomong juga, unek-unek saya keluarin. Ya udah, sekarang gini, Mbak mau gantiin posisi saya. Saya dengan tulus, ikhlas akan melepaskan tugas saya. Saya serahkan ke Mbak dengan satu syarat, Mbak bisa menjalankan tugas saya ini. Aku bilang gitu, tugas saya sebagai
ya ada guru PAUD, ya Jumantik, ya bantu-bantu desa wisma gitu. Di sini bisa nggak, mau nggak, aku bilang gitu. Soalnya di sini kayak guru PAUD kita istilahnya nggak ada gajinya ya, aku bilang gitu, nggak ada gajinya. Kita tuh di guru PAUD itu kita kerja sosial, aku bilang gitu. Nggak ada sepeser pun digaji istilahnya. Ya kalau rezeki mah ada aja di sini, cuman istilahnya namanya kerja sosial ya, kita rezeki dari mana aja lah gitu, ada aja gitu. Kalau Mbak mau gantiin, bersedia gantiin dan bisa menjalankan tugas saya dengan tulus ikhlas, dengan rendah hati saya akan mundur, saya serahkan ke Mbak yang terungkap lah ya, keresahan tuh langsung dikeluarkan nah, ya. di situ ya udah, enggak katanya gitu. Nah dari situ baru tuh pun untuk menyikapin orang-orang seperti ini nih, itu bagus. Saya enggak ini, saya senyumin aja gitu. Betul itu sudah tepat sih apa yang dilakukan sama Bu Jatmini itu untuk menyikapi orang-orang yang istilahnya gimana ya, nggak introspeksi diri ya. Mungkin kita kalau di masyarakat ini sebagai apapun ya, kita bertugas di sosial gitu, sebagai guru, sebagai anggota masyarakat gitu, kita pasti akan akan interaksi dengan siapapun, dan di situ pasti ada indikator plus min ya. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Itu udah biasa gitu. Jadi dalam hal ini Bu Jatmini menyikapinya itu udah bagus ya, alhamdulillah gitu. Terus ini kan di masyarakat ada kejadian yang seperti itu ya Bu Jatmini. Setelah bisa menyelesaikan problematika dengan orang yang tidak menyukai Bu Jatmini dikarenakan double job itu ya, terus langkah ke depannya bagaimana, apa yang rencananya Bu Jatmini lakukan gitu? Karena saya juga udah menyerahkan, tapi beliau itu nggak mau nerima karena cuma bercanda gitu. Bilangnya sih bercanda Bun, cuman bercandanya ini kalau saya boleh bilang bercandanya dengan perubahan sikap ini saya juga merasa kurang nyaman gitu. Nah tapi tetap setelah saya tahu, saya jelasin di situ bahwa di situ juga saya kerja sosial, tidak ada gajinya sepeser pun. Kalau rezeki emang ada dari mana aja, tapi kalau untuk gaji emang saya bilang tidak ada. Nah saya serahin, nggak mau tuh. Nah dari situ mungkin dia udah tahu, semenjak saya sampaikan unek-unek saya itu begini kerjaan saya itu, jauh sebelum saya jadi itu juga sebelumnya saya juga udah membantu pekerjaan itu waktu anak-anak masih kecil gitu. Nah setelah saya ungkapin semua unek-unek saya itu, dengan sendirinya mereka tahu gitu, oh begitu perjuangannya. Cuman ya gitu, saya tetap menyikapin mereka dengan biasa aja, senyum enjoy aja dengan sendirinya ya. Dia sama kita juga udah ya, welcome lagi gitu. Cuman ya masih kayaknya dianya masih kurang itu aja. Oh begitu. Tapi kurang. Minimal untuk hati Bu Jatmini udah lega ya, plong ya, karena sudah dapat mengemukakan apa yang menjadi ganjalan gitu dalam hati, dan bukan bukan dengar dari orang gitu, bukan kata orang tapi mendengar sendiri dan langsung mengatasi sendiri. Alhamdulillah. Ya. Aduh, alhamdulillah ya Bu Jatmini selamat. Iya. Ngomong-ngomong tadi kan
sudah enjoy ya, sudah bisa mengatasi masalah teman yang tadinya menunjukkan tidak suka, terus sudah damai gitu, terus welcome gitu ya. Kok masih kelihatan murung gitu. Ada hal apakah gitu yang lagi dipikirkan lagi gitu? Coba boleh deh dikeluarkan sama Naisti. Ini Bun, masalah bantuan Oh, bantuan masyarakat itu kan, kalau di wilayah kita ini memang bantuan itu kan tidak merata gitu. Ada yang seharusnya berhak menerima tidak menerima, ada yang seharusnya yang tidak berhak menerima ternyata dapat gitu kan. Nah, dari situ itu membuat kecemburuan sosial gitu. Iya. Jadi kita sebagai apa istilahnya tugas pembagian bantuan kayak bansos kayak gitu. Nah, yang nggak merasa dapat ini protes gitu. Jadi seakan-akan itu bantuan kita yang rekayasa gitu. Padahal bantuan itu nama-nama kan udah turun dari dinas sosialnya, iya, dari dinsosnya, dari Kemensosnya udah turun dari atas kan. Kita udah ngajuin namanya yang berhak ini, tapi ternyata begitu keluar itu lain lagi, nggak sesuai dengan apa yang kita ajukan gitu. Begitu. Nah, dari situ ya itu, jadi ada warga yang kira-kira nggak suka juga, nggak sukanya karena nggak kebagian bantuan ini. Begitu. Gitu. Terus begitu sudah tahu ya, masyarakat itu ketika ada yang kebagian, ada yang tidak, ketika ada bantuan bansos di musim pandemi begini ya. Terus untuk menyampaikan kepada merekanya itu bagaimana pada masyarakat menjelaskannya? Ya, kita membaginya berdasarkan sesuai dengan apa yang tertera dari Kemensos tuh, nama-namanya sesuai dengan yang ada. Tapi kita minta tolong kepada yang berhak itu, ini yang dapat dan ini yang tidak dapat. Siapa-siapa aja di situ kan ada daftar namanya. Yang tidak ada namanya ini kiri kanan juga tahu, istilahnya tolonglah berbagi gitu. Jadi kita sepakat, pengurus tuh kemarin tuh sepakat supaya bagi rata gitu ya. Iya. Jadi yang berhak silahkan berbagi dengan yang tidak dapat gitu. Jadi kita harus berbagi Bun, gitu. Iya. Yang dapat siapa aja dan yang tidak dapat siapa aja. Nah, di sini jadi kita bagi rata semua. Dibagi rata. Dibagi rata semua. Jadi nggak ada kecemburuan sosial lagi. Yang dapat membagi yang tidak dapat gitu. Begitu. Tapi dengan satu syarat, harus ada persetujuan di kedua belah pihak gitu. Iya. Yang berhak harus membagi kepada yang tidak berhak ya. Yang tidak ada namanya. Karena nggak ada namanya nggak gitu. ada namanya. Iya, itu iya. Tapi dengan satu catatan harus ikhlas Begitu. gitu. Iya. Kalau dengan begitu ya itu akhirnya pada setuju semua. Makanya kita bilang kita berbagi gitu, berbagi bantuan iya. kemarin gitu. Jadi itu masalahnya gitu. Jadi dari bansos itu yang tidak merata gitu ya, sehingga Bu Jatmini itu wajahnya kurang ceria ya tadi ya. Tapi terus ada jalan keluar ya
dengan yang tidak ada namanya dibagi dari yang ada namanya gitu ya. Jadi dibagi rata ya, maka disebutnya bukan bansos. Bansos memang dari atasnya iya gitu, tapi diberikannya, diberi judul di RT RW sini berbagi ya, agar yang lain yang nggak ada namanya pun kebagian. Iya, gitu. jadi merata. Oh gitu, jadi nggak ada keresahan juga ya, Bu Jatmininya juga, masyarakatnya juga ya. Terus kalau Bu Jatmini pribadi ya terhadap masyarakat tuh, kalau misalkan yang protes-protes gitu ya, kan namanya masyarakat itu suka ada yang protes-protes gitu ya, itu untuk memediasi orang yang protes-protes seperti itu agar Bu Jatmini itu hatinya juga nyaman gitu, sebagai pengurus juga lega gitu kan, masyarakat juga nggak salah paham, itu langkah-langkah apakah yang Bu Jatmini lakukan? Ya, kita harus fair, kita harus istilahnya jujur gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Apa yang seharusnya kita kasih tahu gitu. Misalkan contohnya kayak itu, bantuan-bantuan itu siapa saja nama-namanya yang dapat, siapa saja yang tidak dapat. Nah, di situ kita share tuh gitu. Kita punya grup tersendiri. Nah, di situ kita share di grup itu, dengan sendirinya mereka jadi paham gitu. Oh iya, seandainya saya yang berkedudukan di tempat saya nih misalkan, nah saya balikin, dia akhirnya merasa oh iya ya, kita harus perlu berbagi kan. Saya dapat segini, saya makan enak, yang mau nggak makan enak, coba kalau dibalik. Nah, dari situ saya nyikapin, dari situ tuh saya putar, seandainya kamu jadi yang nggak dapet, yang dapet jadi yang ini, gimana gitu rasanya. Kamu makan daging, yang mau cuma ngeliatin aja. Nah, dari situ baru tuh pun hatinya istilahnya terenyuh ya, orang Jawa bilang mah. Nah itu berarti lebih bekerja dengan hati ya. Jadi hubungan dengan masyarakat itu, di samping kita juga ada dibutuhkan sikap jujur ya, terbuka ya, terus fair gitu, apa yang menjadi haknya kita berikan ya, terus juga humble ya, dengan siapapun ya, insyaallah. Besti cukup bangga ya, bahagia gitu. Bu Jatmini yang tadi murung ya, pas datang posisinya murung, sekarang udah kelihatan cerah gitu ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal buat kita bersama ya, bahwa kita hidup di masyarakat ini, kita harus humble dengan siapapun ya, kita harus berbagi dengan siapapun, kita harus enjoy dimanapun kita berada gitu. Insya Allah ketika kita bekerja dengan hati, ketika kita berhubungan dengan orang lain juga berdasarkan ketulusan, keikhlasan ya, maka di situ akan tumbuhlah kebersamaan ya. Jadi endingnya menuju kebahagiaan itu berarti kita perlu bekerja sama dan bekerja dengan hati ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini ya, kita bahas apa yang menjadi keperluan kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terutama buat Bunda Istri pribadi, juga untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua harapannya di dunia kita jadi orang hidup yang bermanfaat ya, insya Allah. Terus kan di samping kita juga suka mengatasi masalah yang muncul di masyarakat, baik itu tentang bansos, baik itu tentang pergaulan ya,
Mungkin juga ada hal-hal yang lain ya, kiranya ada semacam perkumpulan taklim seperti misalkan kalau di lingkungan ini ada anggota arisan gitu ya di masyarakat itu, apakah sebagai tokoh masyarakat ini melihat hal-hal yang kurang bagus terhadap masyarakat, endingnya untuk mengikuti kegiatan sosial berupa seperti arisan, kerja bakti dan sebagainya. Gimana Bu Jati? Kalau arisan nggak ada masalah sih Bu. Nggak ada masalah. Iya, arisan yang ikut aja sih, Yang ikut dipaksakan. aja. Karena kan di sini kan arisan ada arisan bapak-bapak, arisan ibu-ibu. Jadi yang berkesempatan untuk silaturahmi silakan. Ada yang ikut, ada yang enggak. Ada yang di ibu-ibunya ngikut, di bapak-bapaknya nggak ngikut, di bapak-bapaknya ikut, di ibunya nggak ngikut. Di salah satu gitu. Untuk menjalin silaturahminya. Tapi kalau untuk kerja bakti itu sulit ya, untuk kerja bakti itu. Jadi yang kerja bakti itu aja gitu. Jadi yang nggak pernah kerja bakti ya yang nggak pernah. Iya. Ya, yang sering kerja bakti ya itu lagi gitu. Apa? Jadi kita harus muter nih, manggilin dari pintu ke pintu kerja bakti. Apa nggak gini Bu Jatmini, misalkan yang kerja bakti bisa dengan tenaganya, yang nggak bisa ke luar untuk kerja bakti bisa sumbangsih dengan yang lainnya. Oh begitu. Ya. Jadi gini, yang kerja bakti yang pakai tenaga ya silahkan, yang nggak pakai tenaga, yang nggak bisa mengeluarkan tenaganya ya paling nggak tuh, contohnya kayak ngeluarin kopi, ngeluarin kue, tuh ada seperti itu. Ya makanya dari situ itu lagi yang kerja bakti. Tapi kan di sini yang mengeluarkan kue ya dia lagi gitu. Kue, kopi, jadi ada kerjasamanya juga sih. Iya, begitu ya. Ya, jadi beraneka ragam ya ketika kita jadi makhluk sosial di masyarakat. Kebersamaannya kita dibutuhkan sekali gitu ya. Kalau Bapak gitu, Bapak sebagai anggota masyarakat, sebagai presiden di wilayah RT ya, itu dengan adanya Bu Jatmini itu banyak kegiatan di luar tentang organisasi apapun ya, seperti ada Jumantik, ada Posyandu, ada PAUD dan sebagainya. Apakah nggak ada komplain dari Bapak? Alhamdulillah nggak ada komplain dari keluarga sendiri, karena udah tahu sebelumnya kalau kita jadi tokoh masyarakat ya konsekuensinya. Tugas sosial itu ya mau tidak mau memang kita harus berkecimpung di dalamnya gitu. Dengan hati yang benar-benar ikhlas kita jalankan, dengan enjoy, dengan sendirinya, tidak ada masalah pun di keluarga. Begitu ya. Paling masalahnya masalah ini, masalah individu. Kan akhirnya Mama terbuka, Mama akhirnya bisa ketawa dengan lega ya. Alhamdulillah ya. Dengan melihat wajah cerianya Bu Jatmini ini juga menunjukkan bahwa Bu Jatmini ini udah nggak ada beban gitu, jadi udah enjoy kelihatannya, nggak murung seperti tadi waktu baru datang. Ya, jadi Wisti sendiri juga senang ketika mendampingi
teman gitu, sekiranya sedang ada problem ya, ada sedih, baik itu problemnya dari individu maupun dari anggota masyarakat itu sendiri gitu ya, karena ya itulah kehidupan kita memang berkecimpung, bertemu dengan orang-orang banyak, dan orang-orang itu juga beraneka ragam tingkah lakunya gitu, sedangkan kita dibutuhkan untuk humble ya, dengan beliau gitu. Maka buat Bunda Isti mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaannya sama Bunda Isti untuk curhat gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan buat buat kebutuhan mental kita agar hidup enjoy ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.